untuk di sini kalau kita lihat ini namanya bagaimana kita mengoptimalkan mengenai material. Ya, jadi ini banyak sekali ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan material yang seperti apa nantinya kalau kita punya eh, file dari Revit yang kita udah buat materialnya, itu nanti di 3ds Max-nya seperti apa gitu ya. Nah, jadi waktu kita mengimport file dari Revit ya, ini saya cepatkan sedikit ya. Maka biasanya ada pop-up ya, ada pop-up Windows pop-up ini dia akan muncul yang namanya scene converter ya. Mungkin Bapak-bapak pernah yang pernah menggunakan workflow-nya ya atau pipeline-nya dari Revit ke 3ds Max dia akan muncul. Tapi juga ada beberapa yang kalau kita import dia nggak muncul sama seperti saya gitu ya. Jadi ada kasus kenapa saya bilang bahwa terkadang dia ada yang namanya scene converter, terkadang nggak ada gitu ya. Jadi tergantung seperti itu ya. Jadi nah, bagaimana kalau kita melihat dari file material dari Revit, sorry ya, ini saya chat. Iya, jadi kalau kita lihat di sini, ya apa yang terjadi biasanya kalau kita mengimport material dari Revit, ini saya majukan saja. Ya, saya majukan lagi. Ya, nah kemudian untuk kita melihat material, kita cukup tekan M shortcutnya, atau biasanya bapak-bapak bisa pilih yang icon ini nih tuh. Ya, di sini tekan M. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih, sebetulnya file aslinya kalau di Revit kan batu bata gitu ya. Kok hilang gitu ya. Jadi kok hilang ya, kemana teksturnya gitu ya. Nah, jadi memang hal itu terjadi ya. Jadi kalau saya pakai ice dropper ya. Jadi kalau kita ingin caranya bagaimana sih? Kita ingin mencek material di Revit, kita pakai ice dropper aja. Maka waktu kita pakai ice dropper atau ada lambang pipet di sini ya, maka di material ini akan muncul yang namanya Autodesk Generic ya. Jadi semua material Revit itu akan diidentifikasi di dalam 3ds Max yang namanya Autodesk Generic ya. Nah, Autodesk Generic ini biasanya saya katakan kita bisa render ya, kita bisa render di 3ds Max, tapi teksturnya itu terkadang dia nggak kebawa ya, jadi nggak kebawa, jadi terkadang ada yang missing gitu ya. Jadi biasanya sebagian yang kita lakukan adalah kita adjust atau kita setting di materialnya ya. Nah, jadi waktu di dalam materialnya, jadi di sini saya kasih ada dua langkah ya. Jadi yang pertama, sorry ya. Jadi yang pertama tadi kalau kita lihat ya, ini ada yang namanya scene converter, Bapak-bapak. Ya, ini saya katakan. Jadi biasanya kalau kita mengimport file Revit, maka dia akan muncul ini nih secara otomatis. Tapi terkadang iya, terkadang enggak gitu ya. Jadi bukan berarti uh, ini selalu muncul enggak ya. Tapi kalau ingin memunculkan scene converter itu bisa pergi ke menu yang namanya rendering. Ya, tadi pilihnya ke rendering, lalu pilih ke dalam yang namanya scene converter. Nah, di dalam scene converter itu di sana ada yang namanya material-material dari katakanlah contoh misalkan kita ingin convert, kebetulan di demo ini adalah saya gunakan Arnold. Nah, bagaimana kalau menggunakan V-Ray? Ya, itu juga bisa ya. Nanti kita convert menjadi material V-Ray. Tentunya di sini bukannya V-Ray material, tapi dia akan convert menjadi physical material, di mana physical material ini bisa dibaca di dalam beberapa render engine ya seperti V-Ray gitu ya dan Arnold. Oke ya. Nah, apa yang dilakukan di sini, apa yang saya lakukan di sini adalah saya menggunakan salah satu yang namanya PBR. Ya, PBR apa sih PBR atau Physical Based Rendering? Ya, salah satu material yang mungkin Bapak-bapak mungkin sudah ada yang menggunakan PBR. Jadi PBR itu ada banyak di beberapa aplikasi termasuk Unity, mereka sudah menggunakan PBR juga. Kenapa sih keuntungannya menggunakan PBR? Karena PBR itu material yang cukup dia itu sudah ada shading dan lightingnya ya. Jadi saya katakan adalah cukup merepresentasikan dari material itu sendiri ya. Yang tadinya kalau kita lihat material nggak kelihatan shadingnya, ada bumpiness-nya, nggak ada. Tapi kalau di material PBR ini semua ada ya. Nah, ini contohnya adalah kalau saya mundur sedikit ya di sini, caranya adalah bagaimana kita mengimport dari PBR gitu ya. Jadi sini saya memberikan satu tips ya ke bapak-bapak sekalian, gimana sih kita menggunakan material yang lebih
real ya. Jadi nanti kalau di rendernya benar-benar kayak real. Nah, di sini kita menggunakan namanya PBR. Nah, PBR sendiri kita bisa gunakan di dalam kita import ya. Jadi kita tinggal pergi ke material ya, di sini material editor. Kita pergi ke dalam import, import di sini kita pilih yang namanya material atau PBR material. Maka dia akan nge-pop up satu dialog box. Nah, tentunya PBR-nya sendiri kita harus siapkan. Ya, jadi kita materialnya kita bisa siapkan. Nah, PBR sendiri itu bisa didapatkan di beberapa website yaitu gratis, ya itu gratis sekali lagi untuk PBR ya. Nah, itu kita bisa import. Nah, ini contohnya kalau Bapak-bapak lihat ini saya ke share tekstur ya, ini PBR ya. File-file kita bisa download, ini ada banyak sekali ya. Nah, ini contohnya kita bisa pilih salah satu dari material yang kita inginkan ya. Kemudian kita tinggal mendownload aja ya, gratis di sini ya. Misalnya kita butuh untuk eksterior, kita butuh untuk misalnya untuk tembok eksterior atau interior atau misalnya floor ya, maka kita bisa tinggal. Nah, ini kita tinggal pilih aja file nanti waktu di download ya. Kemudian kita tinggal create ya, kita tinggal create aja, maka dia otomatis dia akan membuat namanya PBR material ya di dalam 3ds Max ya. Nah, ini kita tinggal apply aja ya. Jadi ini step pertama, kita apply aja, tapi nggak sampai di situ ya, karena waktu kita apply otomatis dia punya scalingnya bahkan berbeda ya. Kok scalingnya seperti ini, jadi kok kita render ya dia cuman kayak tekstur gitu, jadi nggak, kita harus atur lagi. Nah, apa yang kita akan lakukan selanjutnya adalah kita harus lakukan yang namanya UV mapping ya. Jadi bapak-bapak kalau misalnya dari Revit ya, jadi material itu nggak langsung dia mengimplementasi di dalam surface yang kita punya ya. Jadi ini contohnya di sini ada namanya UV mapping ya. Jadi UV mapping ada UV unwrap gitu ya. Jadi kalau ada dua di 3ds Max, kalau UV unwrap itu untuk objek-objek yang mempunyai apa, dia punya bentuk yang cukup kompleks ya. Kebetulan kan ini hanya kotak gitu ya. Jadi kalau hanya kotak, silinder, bulat, ya itu kita pakai UV map aja udah bisa gitu ya. Nah, jadi apa yang kita lihat, Bapak-bapak lihat di sini, ya ini akan seperti ini ya. Jadi kita harus atur dulu length-nya berapa, width-nya berapa gitu ya. Kemudian di sini ada tipikalnya karena kita di sini adalah box. Nah, ini kita atur ya. Dia punya high-nya atau width-nya sampai kita menemukan satu material yang benar-benar kita inginkan. Contohnya seperti ini. Ya, kalau Bapak-bapak lihat di sini ya, UV-nya juga kita bisa atur ya, jarak antara satu batu jadi supaya pas gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini salah satu yang kita bisa terapkan juga tipsnya dari Revit ke 3ds Max. Ini kita coba untuk rendering ya. Jadi nah ini kita coba rendering di menggunakan IPR dari Arno, hasilnya seperti ini. Ya, nah ini cukup ini ya, cukup kelihatan ya dari teksturnya. Oke ya. Nah, kemudian saya lanjut lagi, Bapak-bapak. Ya, jadi waktu kita mempunyai file Revit ya, kebetulan kan ini dia kan pakai Sun and Sky. Ya, Sun and Sky. Nah, di Sun and Sky ini biasanya kalau kita lakukan rendering ya kita nggak tahu nih awannya gitu ya. Paling di Sun and Sky itu kita bisa atur waktu kan. Atur waktu, atur area gitu ya. Tapi kita nggak bisa mewakili dari apa ya, ekosistemnya gitu ya. Ekosistem dari cahaya yang ada di outdoor gitu ya. Nah, jadi seperti apa tipsnya selanjutnya ya, ini masih kita adjust. Maka selanjutnya adalah kita mengganti yang namanya sun and sky ya, bisa diganti atau misalkan kita ingin tambahin itu nggak masalah ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ini saya lanjut lagi Bapak-bapak. Iya, nah ini kita coba. Nah, ini kan masih biru aja ya, nggak mewakili ada awan atau ada apa gitu ya. Nah, ini kita bisa pilih yang namanya SDR ya. Jadi kalau di Revit pakai namanya Sun and Sky ya, maka di 3ds Max sekarang kita bisa menggunakan namanya SDRI. Jadi SDRI itu satu teknologi ya yang memang sudah diadaptasi ya di beberapa ya mungkin di dunia fotografi ya. Nah, di sini juga di sini juga diterapkan namanya SDR. SDR sendiri bisa di-download juga gratis. Ya, jadi SDR sendiri misalkan saya mau ambil dari outdoor. Ya, jadi nanti akan membedakan
setelah dan sebelumnya. Ini adalah SDR-nya ya. Jadi keuntungannya SDRI apa, Bapak-bapak? Keuntungannya kita bisa mengatur yang namanya exposure. Ya, kita bisa mengatur namanya exposure. Nah, tentu aja di sini kita harus mengganti di dalam namanya environment-nya. Ya, nanti juga sedikit ya di depan tuh ada videonya nanti mengenai environment. Jadi kita harus mengganti karena di sini adalah physical sun and sky dari Revit. Ya, nah ini kita tinggal drag aja. Ya, jadi caranya untuk kita melihat ya ini kita tinggal drag aja. Lalu oke ya, nah kita tinggal drag aja di sini. Ya, ini Windows-nya harus ya bisa diginiin. Nah, kemudian kita lepas. Nah, kita akan lihat perbedaannya ya. Jadi waktu kita render ini kita coba untuk rendernya di API-nya ini kita nonaktifkan dulu karena kita nggak pakai. Ini perbedaannya ya. Jadi ini ada file yang missing, memang yang nggak ada. Nah ini ya, ini perbedaannya sebelum dan sesudah ya. Di sini ada benar-benar dia warna dari environment ya, dari awan di sini atau misalnya environment dari eco warna di outdoor ini ke bangunan atau di sini adalah objeknya kita ya. Jadi ini mewakili ya. Jadi cukup real ya shadingnya dan lain-lain ya. Nah, bahkan mungkin kalau ada pertanyaan lagi, Pak, itu kan nanti ada cahayanya ya. Tadi kan physical sky kan dia ada cahaya, itu nggak masalah. Ya, kita bisa menambahkan lighting nanti. Ya, jadi ini saya lanjutkan. Gitu ya. Nah, ini coba ini saya coba untuk menambahkan lighting. Ya, ini kan physical sky, ini lightingnya distance lighting dari Arnold. Ini coba di refresh gitu ya. Jadi paling tidak saya samain jatuhnya cahaya gitu ya. Jatuhnya cahaya dari yang udah disetting di file Revit ya. Nah, ini paling tidak sama ya seperti ini ya tuh. Ya, jadi ini salah satu tips bagaimana kita melakukan selecting dan replacing material dengan menggunakan tadi material dari PBR dan kita untuk bagaimana kita menambahkan detail di dalam objek kita ya. Oke, nah jadi ini kalau Bapak-bapak lihat ya ini perbedaannya ini di Revit ya ini rendering dengan menggunakan cloud di sana. Nah ini adalah new PBR material ya detailing ya untuk interior dengan menggunakan Arnold ya. Jadi detail yang saya katakan keuntungan dari PBR itu kita bisa menambah level atau kita bilangnya bahasanya LOD ya, level of detailnya ya. Jadi kayu, wood semuanya ini lebih real ya seperti itu ya Bapak-bapak. Yang dulu mungkin menggunakan Lumion atau apa. Nah, sekarang bisa menggunakan file PBR untuk detailing dengan rendering di dalam Arnold ya seperti itu.